Baik, kita kembali di minggu ke-10. Kita belajar unit baru di MySAP Technology. Jika minggu-minggu sebelumnya kita belajar tentang transaksi, kali ini kita mau belajar tentang teknologinya. Jadi kita sekedar mengulik lebih lanjut, apa sih teknologi yang digunakan CSAP, kok bisa se-powerful itu, emang isinya ada apa saja. Nah, kalau Anda perhatikan di unit 7 ini, ada beberapa lesson objectives yang harus kita capai, yaitu kita kenali dulu konsep client server di SAP, kemudian seperti apa softwarenya, bagaimana cara kita melakukan customizing, sampai nanti di akhir sistem SAP itu boleh nggak sih dikembangin, terus seperti apa pengecekannya sampai proses produksinya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi gambaran dasar untuk kita memahami unit ini cukup lihat saja di business example-nya. Bayangkan bahwa kita sedang mengimplementasikan SAP, dan sebelum kita implementasikan si SAP ini, kita harus cek dulu hardware kita mumpuni nggak sih di organisasi, terus seperti apa cara kita mengembangkannya, apa aja sih contoh dari SAP Object, dan seperti apa pengaturan-pengaturan yang ada di dalamnya. Kira-kira seperti itu. Nah, bagi Anda yang sudah menggunakan e-book, Anda boleh mengecek di halaman 274. Kita coba pelajari satu persatu, dimulai dari materi yang pertama. Nah, SAP itu memiliki yang namanya arsitektur. Saya rasa arsitektur bukanlah istilah baru, Anda sudah sering mendengarkan, dan kalau misalnya ditanya arsitektur itu apa, ya berarti bagaimana sesuatu dibangun gitu ya, seperti apa letaknya. Nah, SAP sendiri, kalau mau dilihat sudut pandang konfigurasinya itu ada dua. Jadi kita bisa mengatur SAP dari dua sudut pandang. Yang pertama dari sisi hardware, yang kedua dari sisi software. Apa bedanya? Nah, kalau udah cerita hardware, berarti itu cerita perangkat keras. Nah, sederhana saja menerjemahkannya. Hardware berarti dilihat dari bentuk fisik atau dari luar, seperti apa pengguna bisa melihat. Kalau software berarti dilihat dari bagian dalam, gitu ya. Nah, apa yang kamu bisa lihat di luar, apa yang kamu bisa lihat dari sisi pengguna, itu adalah hardware oriented. Sementara kebalikannya untuk si software oriented, apa yang kamu bisa lihat dari sisi pemrosesan, atau seperti apa work process yang terjadi, apa feedback dari server ke kita, itu adalah software oriented views. Atau lebih tepatnya seperti apa feedback dari server ke work process, itu adalah software oriented views. Nah, untuk memudahkan Anda memahaminya, boleh perhatikan saja di gambar yang tertera di sini. Misalnya ya, ada klien, kemudian ada server. Jadi kalau misalnya kliennya adalah microskill, servernya adalah SAP-nya sendiri. Nah, seperti apa kita terhubung ke si server ini? Berarti lewat jaringan berbasis luas, misalnya WAN. Atau misalnya sesama kita nih di jaringan lokal, berarti kita boleh menggunakan local area network. Itu hardware oriented view. Nah, selanjutnya apa untuk si software oriented view-nya? Nah, coba contohkan saja. Misalnya ada satu klien, kemudian ada satu server. Si klien request ke server. Nah, server balasannya apa? Jadi kalau di sini ada dua istilah yang dipakai, request for service, dan yang satu lagi, provision of service. Jadi kita minta apa, dibalasnya apa. Itu sisi software oriented view. Kira-kira seperti itu gambar 71 yang ada di buku kita. Kemudian, konfigurasi atau pengaturan di SAP itu sendiri seperti apa? Nah, untuk pengaturan SAP sendiri akan diproses ke dalam 3 layer atau 3 lapisan. Yang mana yang pertama adalah presentation, kemudian yang kedua adalah si application, lalu yang terakhir adalah database. Ini paling mudah membedakannya. Jadi kalau mau disederhanakan, presentation itu apa? Diambil dari kata present. Berarti apa sih yang ditampilin, apa sih yang dimunculin, itu adalah presentation process. Kalau mau dicontohkan berarti display screen-nya muncul apa? Oh, VA01. Ya udah, itu adalah presentation layer. Oke, apa sih yang saya buka apa sih yang nampil ketika saya buka VL01N? Ya udah, itu adalah presentation layer. Dan itu semuanya dikerjakan di dalam presentation process. Nah, masuk ke layer yang kedua, yaitu application layer. Nah, layer ini adalah layer yang bekerja secara background atau di belakang layar, jadi kita nggak bisa lihat. Kalau misalnya kamu tadi di comment field ketik VA01, kemudian enter, munculnya adalah sales order, create, berarti itu adalah pekerjaan si application process yang sudah bekerja di belakang layar
untuk mengeksekusi program aplikasinya atau menjalankan transaksi yang kita request. Itu nomor 1 dan 2, perbedaannya di sana. Kemudian yang terakhir adalah si database process. Nah, kamu tadi request PA01, enter, muncul di screen kamu, create sales order. Nah, ketika kamu sudah berhasil isi data, kemudian Ctrl S, save, layer itu akan menyimpan, atau datanya akan tersimpan, dan kamu bisa display. Nah, siapa yang menyimpan? Yang menyimpan itu adalah layer yang terakhir, yaitu si database process. Pokoknya intinya dia menyimpan semua data, dan sekali lagi, pekerjaan dari si database layer ini tidak hanya sekedar menyimpan, tetapi juga mengorganisir. Kenapa bisa diorganisir? Iya, karena nanti data-datanya sudah tersimpan, nanti juga bisa ditampilkan kembali. Kira-kira demikian. Nah, untuk pengelompokan konfigurasinya sendiri, atau pengaturan SAP itu sendiri, dibagi ke dalam yang namanya beberapa basic principle, yaitu single tier konfigurasi, kemudian two tier konfigurasi, beserta three tier konfigurasi. Bedanya apa? Mudah saja, cukup terjemahkan dari kata single-nya. Kalau kita bahas single berarti satu, artinya semua tugas dijalankan di dalam satu komputer. Tugas apa? Tugas yang sebelumnya, tugas untuk presentasinya, tugas untuk mengeksekusi dengan aplikasinya, bahkan sampai ke menyimpan atau database-nya dilakukan di dalam satu komputer. Pokoknya 3 layer itu dikemas di dalam si satu single tier tadi, atau di dalam satu komputer saja. Beda dengan two tier. Two tier itu berarti konfigurasinya itu biasanya diimplementasikan dengan special server yang bertanggung jawab untuk proses GUI-nya atau graphical user interface-nya. Jadi kalau misalnya mau dicontohkan, SAP-nya nanti akan menampilkan screen-nya itu di Windows PC, tapi untuk layer database dengan layer yang lainnya atau layer aplikasi dalam hal ini di komputer yang lain. Jadi ada 2 komputer yang dijalankan. Atau bebannya itu dibagi nih, untuk yang GUI di komputer A, tapi layer database dengan layer application-nya di komputer B. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana dengan three tier configuration? Untuk three tier configuration-nya ini lebih unik lagi. Kalau yang sebelumnya ada di satu komputer atau yang sebelumnya ada di 2 komputer, sekarang semuanya pisah-pisah. Presentasinya pisah, application-nya pisah, database-nya juga pisah. Jadi yang ini bisa dikonfigurasi atau bisa dikustomisasi tergantung kebutuhan organisasi. Kira-kira seperti itu untuk pengelompokan dari sisi konfigurasi SAP-nya. Nah, Anda boleh baca detailnya nanti semuanya di halaman 276, bagaimana nanti host-nya bekerja dan lain sebagainya, itu sudah tertera di sana. Nah, selanjutnya ada materi lanjutan yaitu masalah processing request. Jadi gimana sih kita ketika merequest sesuatu di SAP kok bisa muncul? Nah, dasarnya itu sudah jelas semuanya di dalam gambar yang ada di sini. Jadi kalau Anda perhatikan, misalnya nih kita semua ada empat pengguna, saya, kamu, kemudian teman kamu satunya lagi. Semuanya buka VA01 gitu dari kita. Oke, kita request. Kemudian siapa yang menerima? Berarti si application layer. Nah, seperti apa application layer menerjemahkan semua permintaan kita? Nah, di tengah-tengah itu ada yang namanya dispatcher. Apa tugas dispatcher ini? Dan seperti apa dispatcher ini bisa menerima? Nah, perhatikan prinsip yang dipakai untuk pemrosesan atau permintaan user di SAP itu menggunakan prinsip FIFO. FIFO itu kepanjangan dari first in, first out. Artinya, user yang pertama melakukan request, maka request dialah yang pertama kali ditampilkan di dalam screen. Contoh ya, saya terlebih dahulu mengetikkan VA01 kemudian enter. Maka layar saya lah yang terlebih dahulu diterima. Kamu ikut lagi, kamulah yang kedua. Teman kamu ada lagi, dialah yang ketiga. Begitu seterusnya. Jadi, si dispatcher ini mendistribusikan permintaan user satu persatu yang tersedia di dalam work process yang ada. Jadi, data di dalam work process itu di-assign dulu, diterima dulu, sampai nanti akhirnya diteruskan ke dalam penyimpanan. Nah, kalau kamu perhatikan di sini, kalau udah cerita penyimpanan berarti adalah si database layer. Kalau di sini disingkat dengan DB process atau DB saja. Nah, itu kurang lebih sama saja. Intinya, kalau misalnya mau ditanya, di mana informasi akan ditampilkan, kembali lagi, berarti di presentation layer. Kemudian, di mana diteruskan ke dispatcher, berarti berada di application layer. Sederhananya, tugas dispatcher itu apa? Berarti nanti dipakai untuk menyimpan sementara
semua permintaan-permintaan sampai nanti diproses lebih lanjut. Kira-kira seperti itu. Di mana disimpan? Simpannya berarti di dalam si database layer. Apa yang sudah disimpan? User request yang sudah diproses. Jadi kalau dia belum diproses, dia hanya akan disetel sampai di application layer, yaitu tadi dengan bantuan si dispatcher. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya ada poin wajib yang Anda juga harus ketahui di dalam SAP. SAP itu memiliki 3 komponen data. Jadi, data yang pertama itu adalah data klien. Yang ini Anda sudah paham pastinya. Kalau udah cerita klien berarti ini adalah unit tertinggi dari si SAP. Unit teratas untuk SAP yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan organisasi, berkaitan dengan bisnis, atau berkaitan dengan client specific data. Pokoknya isinya tentang klien. Kemudian data yang kedua adalah si customizing setting. Nah, kalau udah cerita yang namanya data customizing, berarti ini adalah pengaturan-pengaturan di dalam SAP, mulai dari struktur organisasi, parameter, nilai default, dan lain sebagainya. Jadi kapan dia harus diubah jadi nilai default 0, 1, atau mungkin nanti standar ordernya OR, public holiday-nya itu adalah tanggal 25 Desember, dan lain sebagainya. Itu semuanya diatur di dalam customizing setting. Sampai yang terakhir, yang ketiga, ada yang namanya repository. Nah, apa tugas si repository ini? Repository ini adalah tempat penyimpanan sentral untuk semua objek pengembangan ABAP Workbench. Jadi, di dalam ini nanti isinya ada tabel, elemen data, domain, dan lain-lain. Intinya, repository ini akan pasti diterapkan ke seluruh klien. Kira-kira seperti itu gambaran singkat ketika kita cerita data di dalam SAP. Saya rasa cukup untuk pengenalan overview di awal. Selamat melanjutkan pembelajaran. Terima kasih.